Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas Project Based Learning tentang metode transportasi. Sebelumnya, nama saya Anida Putri Azara dengan NIM 64215367 dan juga rekan saya Talita Hardianti dengan NIM 64215094. Yang pertama adalah latar belakang. Pada umumnya, masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transport minimum. Karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transport pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Unit yang dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting, satuan penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Selanjutnya ada tujuan. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui beberapa hal berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian metode transportasi. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan metode transportasi. Yang ketiga, untuk mengetahui macam-macam metode transportasi. Yang keempat, untuk memahami langkah-langkah metode transportasi. Berikutnya ada manfaat. Manfaat bagi penulis yaitu dapat menerapkan ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan ke dalam praktek dunia usaha yang nyata dan menambah pemahaman penulis tentang program linear menggunakan metode transportasi. Yang kedua bagi pembaca yaitu dapat memberi informasi dan menambah pengetahuan mengenai program linear menggunakan metode transportasi. Yang ketiga bagi perusahaan yaitu terkait sebagai bahan pertimbangan perusahaan agar dapat memahami program linear menggunakan metode transportasi. Yang selanjutnya adalah studi kasus. PT XYZ sedang merencanakan sesuatu untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke kota A, B, dan C, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik, yaitu pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Berikut ini merupakan jumlah kapasitas produk yang dikirim dan masing-masing kota secara berurutan sebesar 150, 175, dan 275, dan jumlah yang akan diterima sesuai dengan permintaan masing-masing pabrik sebesar 200, 100, dan 300 secara berurutan. Berikut adalah tabel transportasi yang sudah disusun oleh manajer PT XYZ dengan biaya ongkos dari masing-masing kota dan pabrik, biaya dalam ribuan, seruan, dan kapasitas dalam unit. Contoh tabelnya yaitu di bawah ini. Pada kota A, pabrik 1, 2, dan 3 yaitu 6, 8, dan 10. Kota B, pabrik 1, 2, dan 3, 7, 11, dan 11. Pabrik C, kota C pada pabrik 1, 2, 3 yaitu 4, 5, dan 12. Yang selanjutnya yaitu perhitungan tahap pertama. 1. Menghitung biaya penalti atau opportunity cost dari masing-masing kolom dan baris. Biaya penalti dihitung dengan mengurangi 2 biaya terkecil pada masing-masing baris atau kolom. Kedua, memilih 1 biaya penalti yang paling besar dari baris atau kolom. 3. Alokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan kapasitas dan permintaan. 4. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa seruan dari kota A telah terpenuhi sebanyak 175 unit dari kapasitas pabrik 2. Kelima, karena kapasitas pabrik 2 telah habis sehingga baris pabrik 2 sanggup diabaikan pada perhitungan biaya penalti berikutnya. Cara perhitungannya yaitu kota A, B, dan C pada pabrik 1 yaitu diambil dari biaya yang paling terkecil yaitu 8 dikurang 6, hasilnya biaya penaltinya yaitu 2. Dan seterusnya karena biaya pabrik 2 telah terpenuhi maka bisa diabaikan. Nah, yang ketiga itu kota ABC pada pabrik 3 biaya yang paling terkecil dan paling terkecil yaitu 5 dikurang 4 yaitu biaya penaltinya adalah 1. Sama juga untuk ke bawahnya pada pabrik 1, 2, dan 3 kota A, biaya paling terkecil yaitu 6 dikurang 4 sama dengan 2. Untuk seterusnya kota B yaitu 8 dikurang 5 sama dengan 3, dan yang C biaya terkecilnya 10 dikurang 11 yaitu 1 biaya penaltinya.
Tahap kedua, yang pertama menghitung kembali masing-masing biaya penalti dengan mengabaikan baris dari pabrik 2. Yang kedua, memilih satu biaya penalti yang paling besar dari baris atau kolom. Yang ketiga, alokasikan barang sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan kapasitas dan permintaan. Caranya seperti pertama, menghitung biaya penalti dengan biaya terkecil, mengurangi biaya terkecil dan terkecil kedua. Pada pabrik ke-1, biaya terkecilnya 8 dan juga 6, maka selisihnya yaitu 2. Untuk pabrik kedua, karena sudah teralokasi sepenuhnya, maka bisa dilewati. Pada pabrik ketiga, biaya terkecilnya 5 dan juga 4, maka selisihnya 1. Pada kota C, karena pabrik 2 sudah terpenuhi, maka selisih biaya terkecilnya adalah 12 dikurangi 10, hasilnya 2. Kota B juga sama, biaya terkecilnya 8 dan juga 5, selisihnya adalah 3. Kota A biaya terkecilnya adalah 6 dan 4, selisihnya yaitu 2. Jadi biaya penalti terbesar adalah 3 pada kota B, maka alokasikan semua pada biaya terkecil yaitu pada pabrik 3 dengan biaya 5. Alokasikan semuanya yaitu 100, maka permintaan pada kota B sudah terpenuhi sehingga kolom pada kota B wajib diabaikan. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa seruan kota B telah terpenuhi yaitu sebesar 100 unit dan kapasitas dari pabrik 3 sudah dipakai sebanyak 100. Kolom kota B yang telah terpenuhi permintaannya sanggup diabaikan pada perhitungan biaya penalti berikutnya. Yang selanjutnya adalah tahap ketiga. 1. Menghitung kembali masing-masing biaya penalti dengan mengabaikan kolom B dan melanjutkan menyerupai langkah-langkah sebelumnya. 2. Dengan demikian, seruan kota A telah terpenuhi seluruhnya sebesar 200 unit. Begitu pula dengan seruan kota B yang telah terpenuhi 100 unit. Sehingga sisa kapasitas yang belum terpenuhi yakni dari pabrik 1 sebesar 150 unit dan pabrik 3 juga sebesar 150 unit. 4. Sisa seruan yang belum terpenuhi dari kota C sebesar 300 unit, sehingga kekurangan di kota C akan dipenuhi oleh sisa kapasitas di pabrik 1 dan 3. Untuk caranya masih sama seperti yang awal, yaitu mengambil biaya penalti dari yang paling terkecil, kemudian dikurangi hasilnya menjadi biaya penalti. Karena pada kolom kota B atau kedua sudah terpenuhi, maka dapat diabaikan saja. Kemudian sama juga untuk yang ke bawahnya pada pabrik 1, 2, dan 3 kota A, yaitu biaya terkecil dari yang paling terkecil adalah 6 dikurang 4, yaitu 2. Dan untuk selanjutnya caranya masih sama seperti yang pertama tadi di tahap ke-1 dan tahap kedua. Berikutnya ada tahap keempat, yaitu menghitung biaya transportasinya. Untuk pabrik 1 ke kota C, 150 unit dikali 10, hasilnya 1.500. Pabrik 2 ke kota A, 175 unit dikali 7, hasilnya 1.225. Pabrik 3 ke kota A, 25 unit dikali 4 sama dengan 100. Pabrik 3 ke kota B yaitu ada 100 unit dikali 5 sama dengan 500. Pabrik 3 ke kota C, 150 unit dikali 12 sama dengan 1.800. Jadi total biayanya yaitu 1.500 ditambah 1.225 ditambah 100 ditambah 500 ditambah 1.800, hasilnya 5.125. Berikut di bawah hasil dari tabelnya. Yang selanjutnya adalah macam-macam metode transportasi. 1. Metode stepping stone. 2. Metode MODI atau Modified Distribution Method. Dan metode FAM, yaitu Voges Approximation Method. Pengertian yang pertama adalah metode stepping stone. Metode stepping stone adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan pemecahan layak bagi masalah transportasi dengan biaya-biaya operasi atau biaya pabrik dan biaya transportasi, sehingga mendapatkan biaya pengiriman yang relatif. Metode ini dilakukan dengan membuat siklus-siklus pengalihan alokasi
ke kotak-kotak yang tidak terisi atau variabel non-baris. Selanjutnya ada metode MODI atau Modified Distribution Method. Metode Modified Distribution atau MODI merupakan penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. Kelebihan metode ini dibandingkan dengan pendahulunya adalah penentuan sel pasti dan cepat. Solusi dengan menggunakan metode MODI adalah suatu variasi metode stepping stone yang didasarkan pada rumusan dual. MODI berbeda dari metode stepping stone dalam hal bahwa dengan MODI tidak perlu menentukan semua loop variabel non-basis. Metode MODI menghitung indeks bilangan atau baik baris maupun kolom yang akan ditingkatkan tanpa menggambarkan semua loop atau jalur tertutup. Metode yang selanjutnya yaitu metode FAM atau Voges Approximation Method, yaitu merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur alokasi biaya ke beberapa daerah tujuan dan mengoptimalkan biaya yang lebih rendah. Metode FAM dilakukan dengan mencari selisih dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Selanjutnya kesimpulan, metode transportasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Tujuan metode transportasi yaitu yang pertama, suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang menghasilkan barang dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tertentu dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Yang kedua, berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi. Yang terakhir ada memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah pengiklanan, alokasi dana untuk investasi, dan analisis lokasi dan sebagainya. Yang terakhir adalah saran. Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dari segala aspek. Untuk itu, kami sebagai penulis berharap kepada pembaca agar senantiasa dapat memberikan saran kepada kami selaku penulis dari makalah kami untuk perbaikan ke depannya. Dan kami berharap semoga makalah ini kami dapat bermanfaat bagi para pembaca. Sekian presentasi dari saya Anida dan juga rekan saya Talita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.